Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 November tahun 2020. Ini bacaan umum, bacaan untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan kita mulai kartu pertama dari Lenormand setelah kita mengacak lebih awal, The Human Gift. Karena ini saya masih hafal, tidak perlu membaca lagi puisinya. Ini adalah tentang bagaimana kita memahami bahwa kesalahan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Itu adalah hadiah kepada manusia untuk boleh melakukan kesalahan. Malaikat nggak boleh bikin salah. Manusia boleh. Untuk apa? Untuk belajar menjadi versi yang lebih baik. Entah kenapa hari ini memang bicara tentang kita belajar dari kesalahan masa lalu. 3 kartu hari ini adalah tentang abundance, tentang keberlimpahan, tentang kecukupan. Kita adalah makhluk yang cukup. Dan barangkali kesalahan kita adalah melihat dunia ini nggak pernah cukup buat kita. Kita melihat selalu dari sisi dimana kita kekurangan, dan itu adalah hal yang manusiawi juga. Ya, kita memang punya kebiasaan untuk mencari, mulai dari hal yang kita tidak punya, bukan mulai dari berterima kasih dengan apa yang kita punya. Tapi kembali ini seperti mengingatkan bahwa kita punya apa yang namanya power. Kita punya semua peralatan, kecukupan untuk kita bisa melakukan sesuatu diri kita. Yang ketiga, kita punya seluruh cinta yang kita butuhkan untuk kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mencari cinta yang tidak ada di tangan. Kita mencari harta yang belum ada di tangan. Dan kita ngomel karena kita tidak punya, padahal kita baik-baik saja. Kita ngomel karena kita tidak bisa ini, kita kurang pintar, kurang dan lain sebagainya. Sebenarnya kita sudah bisa berperan cukup di dalam situasi sosial. Kita mungkin menginginkan satu tingkat di mana memang bukan jalan kita. Kalau kita lihat orang lain enak bener ya, dia jadi pengacara, dia jadi akuntan, dia jadi itu. Saya kok nggak bisa? Hei, kamu punya kemampuan yang lain. Dunia ini begitu banyak variasinya, membutuhkan berbagai macam profesi dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan sepertinya. Dan human gifts itu adalah, kembali kalau kita lihat lebih detail, adalah tentang kenapa kamu bisa blunder kayak gini ya. Aku percaya kamu, kamu mengkhianati, aku baik sama kamu, kamu nggak baik sama aku. Ini kita memberikan sesuatu yang menarik, yang kau lakukan malah jealous sama orang. Ya, itu adalah sangat manusiawi, ya. Jadi kalau ini kembali lagi, kamu punya semua, cuman ya itu tadi, dikasih kepercayaan, tidak memegang kepercayaan, dikasih duit, dihambur-hamburkan, dikasih cinta, nyari yang gak ada, seperti itu kira-kira. Anyway, itu yang muncul, ya. Kita ambil sebagai, kalaupun tidak resonate, it doesn't matter. Mungkin ini adalah hari diskusi pada saat ini, ya. Saya mengambil satu kartu dan yang keluar adalah relationship. Ini barangkali adalah ketika ini kesalahan kita, tanda petik kesalahan ya, namanya manusia, kesalahan itu bukan sesuatu yang fatal banget ya. Intinya adalah ketika kita mendikte apa yang kita mau, mendikte, Tuhan saya maunya ini, nggak mau yang lain, pokoknya saya maunya ini, dikte. Nah, itu kesalahan. Kenapa? Karena yang kita pikir adalah terbaik buat kita belum tentu yang terbaik buat kita. Saya maunya A, dikasih A, ngomel, ternyata A nggak enak, saya maunya B, dikasih B, A nggak enak B, saya maunya C. Itu kan kalau kita sebagai manusia kan tidak pernah bersyukur kan begitu, nggak ada yang cukup. Dikasih A, minta A, dikasih A, ngomel, dikasih B, minta B, ngomel lagi. Itu standar orang semuanya begitu. Tapi pada saat ini kita seperti lagi dicolek aja, lagi dicolek relationship. I call in the infinite power of love to take over this union in everywhere. Jadi kita menyerahkan, surrender, hubungan cinta ini saya berikan langsung kepada Maha Pemilik.
take over, ambil. Saya nggak mau dikte lagi, saya nggak mau ngasih tahu gimana caranya mencinta. May it now fully belong to the divine. Biarkan ini kembali hanya kepada sang pemilik cinta itu sendiri. Let it unfold in a perfect way for each of us. Jadi masing-masing memahami tentang hubungan ini. I needn't fear letting go of control. Saya nggak merasa takut. Saya tidak perlu merasa takut let go. Apakah hubungan ini berhasil atau tidak? Saya nggak mau mendikte kemana arahnya hubungan ini. My needs are always abundantly met. Kenapa saya nggak takut ngelepasin? Karena toh saya akan selalu mendapatkan apa yang saya butuhkan. Itu namanya surrender. Termasuk dalam kita punya hubungan, kita tidak mendikte bahwa saya harus dengan siapa dalam bentuk hubungan yang bagaimana. Let go. Kalau ini memang punya kita, hubungan ini akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena memang sudah diberikan kepada kita. Kita mengupayakan, iya, bagaimana caranya mengupayakan? Ya, berperilaku semaksimal mungkin, sebaik hati mungkin. Ya, yang kedua adalah jujur pada perasaan kita yang sesungguhnya. Karena itu yang menggerakkan adalah hati nurani kita. Moonlight. Moonlight adalah energi feminin, ya, dimana saya melihat ini adalah saat kita berusaha memahami keindahan cinta, itu dilihat hanya dari fisik. Cinta, hubungan, itu lebih daripada itu. Lebih daripada fisik. Untuk kita bisa memahami cinta, kita perlu menutup mata. Melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan itu yang selalu terlewat oleh kita. Dan oleh sebab itu kita mendikte. Karena diktenya kita biasanya adalah tentang fisik. Dia harus cantik, dia harus ganteng, dia harus kaya, dia harus pintar, dia harus dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang lebih dari itu tentang hubungan, tentang cinta. Dan kita sudah belajar beberapa hubungan yang kita pikir adalah perfect. Ternyata itu membawa luka di hati. Tapi ini adalah saatnya kita healing. Dan di tengah proses healing tersebut, kita mencoba untuk memahami lebih dalam tentang hubungan supaya apa? Kita siap pada hubungan yang berikutnya. Atau kalau ini sudah diperbaiki, berikutnya kita sudah lebih paham bagaimana harus bersikap, follow the leader. Di sini saya menangkapnya adalah leader kembali the divine atau diri sendiri. Karena diri sendiri itu biasanya kita mendengarkan hati nurani, dan hati nurani adalah tempat kita berkomunikasi secara intim dengan pencipta kita. Bulan sudah melewati Uranus dan Lilith kemarin. Ada perubahan yang besar dalam hal kita melihat cinta itu sendiri, karena dia oposisinya dengan Venus. Venus yang ada di Scorpio. Ada rahasia tentang cinta yang keluar kemarin. Ada misteri yang akhirnya kita pahami. Kita tidak bisa menggali lebih dalam kecuali kita menghayati dia, menghayati cinta itu sendiri. Itu yang saya rasakan. Dan kalau kita memang salah karena kita terlalu serakah dalam meminta, mendikte cinta, maka ya itulah yang kita dapatkan pada hari ini. Hari ini kalau dari chart yang lebih detail, bulan selain oposisi dengan Venus dan bulan yang conjunction dengan Uranus kemarin, dia juga trine dengan Vesta. Ini memang mengarahkan kita pada satu pemahaman bahwa cinta itu harus mengabdi, cinta itu harus memiliki. Menurut saya, ya itulah yang pelajaran kita. Apakah benar cinta harus memiliki? Barangkali ya, barangkali tidak. Untuk kasus yang berbeda. Tapi barangkali itulah pertanyaannya kepada kita untuk memahami lebih jauh lagi tentang cinta. Karena cinta itu sendiri misteri. Nobody knows that. Itu adalah tentang penghayatan kita. Dan kita lihat memang hari ini adalah tentang cinta, Six of Cups, tentang cinta, cinta yang sudah kita ketahui. Dan pada saat ini tantangannya adalah King of Swords. Kita mencoba memahami dengan logika cinta. Cinta dipahami dengan logika itu nggak ketemu. Dan pada akhirnya kita membuat kesalahan yang sama. Karena saya cinta dia kalau dia memberikan kepada saya sesuatu yang saya sukai. Gampang, itu transaksi, itu logika, itu timbangan. Cinta nggak seperti itu. Yang ada sekarang sarannya adalah di Empress. Di Empress itu memberi, cinta adalah tentang memberi. Dan kalau kita memberi dengan dalam arti kata
di mana kita sepenuhnya menyerahkan bagaimana hubungannya tersebut, mencoba memberikan sesuatu dalam hal cinta, maka kita akan menang. Beda kalau kita masih menggunakan cinta itu, memberi artinya give and take-nya itu masih dalam logika, dalam timbangan, maka ya memang agak susah kita mengerti. Akhirnya kembali lagi ke King of Swords ini. Bukannya King of Swords itu tidak bisa mencintai, cuman memang begitulah cara pandangnya dia. Cara pandangnya adalah dengan menimbang. Dan sudah menjadi kebiasaan buat kita bahwa cinta itu selalu kita timbang dan kita berusaha mengatakan, oh saya ingin menemukan seorang yang sempurna buat saya, dan karena dia sempurna maka saya memilih dia. Bukan hati yang memanggil kita. Dan akibatnya ceritanya panjang berikutnya. You will never lose the game of life. You came here to win, but most of all, you came here to have fun. Jadi, ini adalah proses menemukan cinta, di mana sebenarnya cinta itu tidak akan lari kemana. Seperti tadi sudah disampaikan, kalau kita memang berhak mendapatkan cinta itu, cinta akan datang. Tapi kita makhluk yang harus belajar, sehingga kita perlu mengerti tentang cinta yang gagal sebelum cinta yang berhasil. Tapi sebenarnya kegagalan itu juga adalah satu tahapan untuk menang. Menang apa? Menang dalam mengerti cinta. Most of all, dalam proses tersebut, katakanlah memang gagal dan kita kemudian berteriak dan menangis, saya ternyata dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau kita lihat toh di perjalanan ada rasa sakit hati, tapi juga ada fun-nya. Dan itulah yang kita pelajari, ternyata semua fun tidak selalu berakhir fun, dan ini adalah tentang proses yang bergulir, fun, happy, kadang-kadang sedih, kadang-kadang happy lagi. Itu adalah tentang bagaimana kita mengerti hidup. Dan di dalam situasi yang katakanlah tidak terlalu berhasil, kalau kita yakin ke depan kita mampu belajar tentang cinta dan menemukan cinta, dan cinta yang terbesar, the greatest love of all, itu kan cinta kepada diri sendiri. Remember, ya, greatest love of all adalah cinta kepada diri sendiri, satu tahap sebelum kita melangkah pada cinta kepada penguasa. Kalau cinta kita masih cinta terhadap orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng, orang yang paling kaya, orang yang paling pintar, itu masih beberapa tahap lagi untuk sampai pada the greatest love of all, dimana kita hanya bisa menemukan fun. Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.